Bakar. Nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman. Ibunya adalah Ummu Al-Khair Salma. Ayah dan ibu Abu Bakar itu berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi kaunia atau sebutan panggilan itu Abu Kuhafah. Abu Bakar ini adalah seorang yang bertubuh kurus, berkulit putih. Aisyah, anaknya itu menerangkan karakter bapaknya. Beliau berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggang, sehingga kainnya selalu turun dari pinggangnya. Wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, tidak bisa bersaja, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai hinai maupun ketam. Begitulah karakter fisik beliau. Adapun akhlaknya, beliau terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting, banyak toleransi, penyabar, memiliki azimah atau keinginan keras, fakih, paling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka, sangat bertawakal kepada Allah dan yakin dengan segala janjinya, bersifat wara dan jauh dari segala syubhat, zuhud terhadap dunia, selalu mengharapkan apa-apa yang lebih baik di sisi Allah, serta lembut dan ramah. Abu Bakar adalah lelaki pertama kali masuk Islam, walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripadanya. Adapun dari golongan anak-anak, Ali yang pertama kali memeluk Islam, sementara Zaid bin Harisah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak. Keislaman Abu Bakar radhiyallahu anha paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya, karena kedudukannya yang tinggi dan sangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40.000 dirham. Beliau banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah, seperti Bilal radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha adalah sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali masuk Islam dan selalu menyertai Rasulullah sepanjang hidupnya, baik di Mekah maupun di Madinah. Tidak hanya itu, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW sekaligus teman bermusyawarah dan wazinnya. Di tangan para senior sahabat masuk memeluk Islam seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar setia mendampingi Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, siap membela beliau dengan sepenuh jiwa. Beliaulah yang menemani Nabi di kala hijrah dan turut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hudaybiyah, penaklukan kota Mekah, Hunain, Tabuk, dan pertempuran besar lainnya. Abu Bakar juga rela menginfakkan sebagian besar hartanya untuk membeli para budak telah masuk Islam dan membebaskan mereka dari perbudakan, serta melepaskan mereka dari siksaan ditimpakan oleh para majikan kaum musyrik Quraisy. Beliau memerdekakan Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubaisyir, Zinmirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya serta budak wanita milik Bani Muhammad. Baik, materi selanjutnya yang bertema gelar Khulafaur Rasyidin pada Abu Bakar akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Zeftia. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian B, gelar Khulafaur Rasyidin pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. 5 hari menjelang wafat, Rasulullah SAW berpidato menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibandingkan dengan seluruh sahabat yang lainnya. Ditambah lagi instruksi Nabi di hadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin pada sholat. Mungkin khutbah Nabi ini merupakan pengganti dari keinginan beliau untuk menuliskan wasiat siapa yang menjadi penggantinya. Pada khutbah ini Rasulullah SAW mandi sebelum keluar sholat bersama kaum muslimin dan kemudian menyampaikan khutbahnya. Hal yang pertama kali disebutnya setelah memuji Allah adalah perihal orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Maka beliau berdoa dan memohon ampunan untuk mereka. Kemudian beliau berkata, "Wahai kaum muhajirin, sesungguhnya jumlah kalian semakin banyak, sementara Ansyar lebih sebagaimana adanya.
dan sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembaliku. Oleh karena itu, hormatilah orang-orang yang mulia di antara kalian, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari mereka. Kemudian beliau melanjutkan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh untuk memilih antara kekal di dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka dia memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka ketika itu, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang paham dari sekian banyak para sahabat, dan beliau langsung menangis. Beliau berkata, kami tetaplah yang menjadi tembusanmu, wahai Rasulullah SAW, dengan diri kami, anak-anak maupun harta kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, sebentar, wahai Abu Bakar, lihatlah ke arah pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid. Maka tutuplah kecuali pintu Abu Bakar. Aku tidak pernah mengetahui ada seseorang yang begitu mulia berteman denganku selain Abu Bakar. Imam Ahmad berkata, Amir menyampaikan kepada kami, dia berkata, mulai menyampaikan kepada kami dari Salim Abu Dahar, dari Bish bin Syaid, dari Abu Syaid, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berpidato sembari berkata, sesungguhnya Allah menyuruh seseorang hamba memilih antara dunia dan apa-apa yang dijanjikannya di sisinya. Namun hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dibait menjadi khalifah di Balai Rum Bani Syaidah. Padahal Abu Bakar tidak berkeinginan sedikit pun menjadi khalifah. Ia tidak pernah merasa tenang dengan jabatan tersebut. Suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi Abu Bakar dan mendapatinya yang sedang menangis. Umar segera menanyainya tentang sebab yang membuatnya menangis. Maka Abu Bakar menjawab, wahai Umar, sedikit pun aku tidak pernah berkeinginan untuk menjadi khalifah pemimpin kalian. Maka Umar berkata, kemanakah engkau hendak lari? Demi Allah, kami tidak akan membatalkan bait kami padamu, dan juga tidak akan meminta engkau untuk berhenti melepaskan jabatan ini. Sekian dari pembahasan yang poin B ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu akan dibacakan oleh Lasmini. 2. Perkembangan Islam masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Masa kekhalifahan Abu Bakar merupakan masa kritis perjalanan syiar Islam, karena dihadapkan sejumlah masalah seperti ridat atau kemurtadan dan ketidaksetiaan. Beberapa anggota suku muslim menolak untuk membayar zakat kepada khalifah untuk Baitul Mal, pembendaharaan publik. Kemudian masalah berikutnya adalah munculnya beberapa kafir yang menyatakan dirinya sebagai nabi, serta sejumlah pemberontakan kecil yang merupakan bibit-bibit perpecahan. Semasa hidupnya, Rasulullah pernah mengirimkan satu ekspedisi ke Syria di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Haris, yang gugur pada perang Mu'tah di tahun 8 Hijriah. Pengiriman ekspedisi ini sempat diusulkan para sahabat untuk ditarik kembali ke Madinah, guna membantu mengatasi masalah dalam negeri seperti memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat dan memadamkan pemberontakan kecil. Namun, usulan ini ditolak dengan tegas oleh Abu Bakar karena pengiriman ekspedisi ini merupakan amanah dari Rasulullah. Sikap tegas yang ditujukan oleh Abu Bakar kelak membuahkan hikmah tersendiri bagi usaha penyelesaian konflik sosial di dalam negeri. Selama 40 hari berperang melawan orang-orang Romawi di Syria, akhirnya ekspedisi Usamah meraih kemenangan. Keberhasilan ini menimbulkan opini positif bahwa Islam tetap jaya, tidak akan hilang seiring dengan wafatnya Rasulullah. Akhirnya, satu persatu suku-suku yang semula meninggalkan Islam kembali memeluk Islam dan loyal terhadap kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang administrasi dan organisasi pemerintahan Abu Bakar. Pembagian tugas pemerintahan kian hari semakin tampak kelihatan dan lebih nyata dari zaman pemerintahan Rasulullah. Ketentuan pembagian tersebut adalah sebagai berikut.
atau Baitul Mal adalah Abu Bakar, dan urusannya diserahkan kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kantor Baitul Mal mula-mula terletak di kota Sunu, satu batu dari Masjid Nabawi, dan tidak pernah dikawal. Pada suatu kali, orang berkata kepadanya, "Alangkah baiknya kalau Baitul Mal dijaga dan dikawal." Jawab Abu Bakar, "Tak perlu karena dikunci." Dikala Abu Bakar pindah kediamannya dekat Masjid Baitul Mal atau kas negara, diletakkan di rumahnya sendiri. Tetapi boleh dikatakan bahwa kas itu selalu kosong karena seluruh pembendaharaannya yang datang langsung dibagi-bagi dan dipergunakan menurut perencanaannya. Sumber-sumber keuangan yang utama di zaman Abu Bakar adalah 1. Zakat, 2. Rampasan, 3. upeti, dan materi kedua yaitu urusan kehakiman. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Bakar adalah seorang kepala negara yang bertanggung jawab langsung atau presidential cabinet, maka pembantu-pembantunya atau menteri-menteri adalah atas pertunjukannya sendiri. Dari itu, untuk mengurus soal kehakiman ditunjuklah Umar bin Khattab. Kaum muslimin dan rakyat Madinah amat patuh kepada peraturan pemerintah yang dipetik dari ajaran agamanya. Soal halal dan haram, soal hak milik dan hubungan baik sesama manusia adalah menjadi pedoman hidup mereka. Mereka tak membeda-bedakan antara peraturan pemerintah dan hukum agama. Bahkan, mereka meyakinkan bahwa ajaran agamalah yang melahirkan pemerintahan dan negara Islam. Seterusnya, seluruh peraturan pemerintahan diciptakan oleh syariat Islam. Berdasarkan itu, kepatuhan rakyat kepada hukum dan norma Islam adalah kepatuhan lahir dan batin yang betul-betul timbul dari hati sanubari dan keimanan. Baik, dari kelompok kami dapat saya simpulkan bahwasannya dengan keramahan dan kelembutan Abu Bakar menerima ajakan dan ajaran Nabi Muhammad SAW dan biasa mengajak beberapa temannya untuk memeluk agama Islam. Peran Abu Bakar dalam sejarah sangatlah menentukan, sebab saat-saat itulah sejarah memasuki masa transisi dari kepemimpinan seorang rasul ke tangan manusia biasa. Disinilah letak spesifikasi Abu Bakar yang tak biasa disamai oleh pemeran sejarah lainnya. Dengan ciri khasnya yang cerdas dan kepribadian lembut, Abu Bakar menjadi aktor paling tepat menghadapi periode ini. Sungguh sangat sulit dan rumit, tetapi nampaknya isyarat perkehadiran Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulullah telah dipersiapkan oleh zaman